Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir ya, materi yang terakhir di dalam mata kuliah stilistik yang sedari awal kita arahkan pada stilistika dalam konteks pendidikan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ada istilah yang disebut dengan stilistik pedagogi, di mana stilistik pedagogi ini adalah ilmu mengenai gaya bahasa yang berorientasi pada konteks pendidikan. Dalam hal ini yang sedang dipelajari adalah komunikator yang berbahasa dalam konteks pendidikan. Siapa aja? Di situ tentunya ada guru dan siswa. Kali ini yang sedang kita akan bahas utamanya adalah komunikasi guru. Kata kuncinya adalah guru itu ngomong apa aja sih, gitu ya. Kenapa kok guru? Karena guru adalah komunikan yang mengatur komunikasi di dalam kelas. Di dalam kelas cenderung yang berkomunikasi atau mengatur jalannya komunikasi itu guru. Ya, bukan tidak mungkin nanti kita akan mempelajari bagaimana struktur komunikasi bahasa siswa, misalnya ketika debat atau diskusi, gitu ya. Atau mungkin ketika presentasi itu juga bisa dianalisis strukturnya. Namun kita pelajari sekarang adalah struktur komunikasi guru. Nah, secara struktur sebuah komunikasi itu secara umum ya ada bagian pembuka, isi dan penutup. Gitu ya, secara umum komunikasi itu ada bagian pembuka, isi dan penutup. Nah, di dalam materi saya ini saya mengadaptasi struktur narasi atau struktur teks naratif, gitu ya, yang terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, koda. Itu kalau struktur teks naratif. Tapi yang saya pakai di sini adalah orientasi, isi, evaluasi dan koda. Kenapa tidak ada komplikasi? Karena ini non sastra, gitu ya. Ini komunikasi yang dilakukan secara nyata oleh guru di dalam konteks pembelajaran di kelas. Tentu tidak ada proses dramatisasi, gitu ya. Kalau ada proses dramatisasi maka akan muncul komplikasi. Berikut juga resolusi. Jadi penyelesaian itu ada. Jadi ada problem dan ada penyelesaian. Itu kalau di struktur narasi. Tetapi yang saya ambil di sini hanyalah bagian orientasi, isi, evaluasi, koda. Oke. Orientasi itu setidaknya adalah pembuka, isi itu isi materinya, evaluasi itu bagian yang sebelum penutup, jadi proses untuk mereduplikasi informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baru yang terakhir adalah koda. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka atau disejajarkan dengan startnya komunikasi antara guru dan siswa di kelas. Nah, orientasi ini dimanfaatkan untuk beberapa tujuan. Yang pertama tentunya pasti adalah sapa dan salam. Tegur sapa dan salam pasti. Enggak tiba-tiba dosen atau guru tiba-tiba masuk kemudian langsung ngasih materi. Biasanya ada tegur sapa dulu. Sapa, salam, bagaimana kabarnya. Ini secara budaya ya, secara budaya memang, apalagi kita di budaya ketimuran, kita diajarkan untuk menyampaikan sapa dan salam sebelum melaksanakan kegiatan komunikasi. Berikutnya, biasanya bagian orientasi ini digunakan untuk prior knowledge atau menarik pengetahuan dasar. Semisal guru bertanya, kemarin sudah belajar apa? Materi kemarin gimana? Apakah sudah dibaca? PR kemarin apakah ada kesulitan dan seterusnya. Itu prior knowledge yang digunakan untuk memancing pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah dimiliki oleh siswa. Berikutnya adalah bagian brainstorming, masih di orientasi ya. Jadi orientasi itu juga bisa dilakukan dengan cara brainstorming atau berisikan brainstorming. Apa itu brainstorming? Sebuah usaha untuk mencoba menggali
rasa ingin tahu, menggali permasalahan, menggali pemikiran-pemikiran yang mungkin dimiliki oleh siswa sebelum nantinya masuk ke materi inti. Jadi misalnya materinya tentang kenakalan remaja, misalnya ya, ngajar sosiologi masyarakat gitu ya di kelas IPS gitu, guru sosiologi, beliau menyampaikan, pernah lihat pertengkaran nggak, atau pernah lihat konflik antar suku nggak, atau pernah lihat tawuran nggak, kira-kira apa penyebab tawuran itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan brainstorming, mencoba untuk mengasah, menggali atau memancing pemikiran siswa untuk berpikir di awal. Oke, 3 itu yang berkaitan dengan orientasi. Berikutnya masuk ke area isi. Isi ini bisa berisi diskusi, problem posing ya, penyampaian problematika, atau tasking atau memberikan tugas-tugas, atau memberikan tujuan proyek. Kemudian siswa akan melakukan prosedur saintifik atau observasi. Nah, ini proses gitu ya. Diskusi untuk menyampaikan problem, kemudian memberikan tugas, kemudian menyampaikan tujuan proyek, kemudian mereka akan melakukan, milih. Kalau pembelajaran nanti pembelajaran saintifik, maka mereka akan melaksanakan prosedur-prosedur saintifik, menanya, menjawab, mengkorelasikan gitu ya. Kalau mereka sedang melaksanakan pembelajaran dengan berbasis problematika atau problem based learning, maka dia akan melaksanakan observasi, questioning gitu ya. Dan mungkin juga di sini bisa ditambahkan melakukan proyek gitu ya. Doing project jika proses pembelajarannya menggunakan project based learning. Intinya bagian isi ini strukturnya disesuaikan dengan bentuk pembelajarannya atau bentuk strategi pembelajaran yang sedang dipakai oleh si guru gitu ya. Tergantung media pembelajarannya yang sedang dilakukan oleh si guru tersebut. Oke, setelah isi dilaksanakan sampai pada siswa bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran, bisa mengerjakan tugas atau membuat rangkuman kalau itu pembelajaran berbasis ini ya, saintifik ya, mungkin presentasi kalau saintifik itu ya. Kalau problem based learning juga bisa presentasi atau menjawab beberapa pertanyaan problematik. Kalau semisal project berarti mereka bisa sampai menciptakan project, itu target terakhirnya terpenuhi di isi. Nah, setelah proses isi itu semua memasuki tahap yang hampir akhir, yaitu evaluasi. Gitu ya. Evaluasi tujuannya ya evaluasi ya, untuk mengevaluasi, untuk menilai kembali, untuk meresum kembali, untuk mengasah kembali pengalaman yang sudah dilakukan, apa yang sudah kamu lakukan, apa manfaatnya, apakah Anda sudah mengerjakan dengan benar, apakah proyeknya sudah dijalankan, apakah problem-problem yang disampaikan di awal itu sudah terjawab gitu ya, apakah tidak ada pertanyaan lagi, kemudian apakah Anda sudah bisa menyampaikan secara saintifik apa yang ditanyakan oleh guru di awal tadi gitu ya. Itu evaluasi. Kemudian presentasi dan monitoring. Presentasi ini juga bisa masuk di bagian evaluasi ketika siswa menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan selama di bagian isi, gitu ya. Monitoring itu juga bagian dari evaluasi, di mana kalau monitoring itu yang evaluasinya selama proses, gitu ya. Jadi mungkin kalau di mata kuliah evaluasi ya, evaluasi pembelajaran, Anda mengetahui yang namanya evaluasi berbasis proses. Nah, evaluasi berbasis proses adalah kumpulan-kumpulan hasil monitoring. Jadi antara isi dan evaluasi ini dempet, teman-teman. Ketika isi dilakukan, apalagi itu bentuknya adalah pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek,
maka evaluasinya beriringan mengikuti. Diskusi dimonitor, apakah mereka melakukan diskusi dengan benar gitu ya. Problem posing and problem solving gitu ya. Ketika dikasih masalah, apakah mereka bisa membaca masalah dengan benar? Apakah mereka bisa mengidentifikasi masalah dengan benar? Ketika dikasih tugas, apakah mereka mengerjakan dengan baik? Apakah mereka memanfaatkan waktu dengan baik? Apakah jangan-jangan mereka udah dikasih tugas tiba-tiba masih ngegame aja atau ngobrol dengan temannya? Kemudian ketika dikasih tujuan proyek, apakah mereka sudah dari awal bisa menentukan tujuan proyeknya? Kalau tujuan proyek ditentukan oleh guru, maka apakah mereka memahami tujuan proyek tersebut? Apakah mereka berhasil? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai proyek tersebut? Apakah proyek tersebut dikerjakan secara jujur? Misalnya di bahasa Indonesia nulis gitu ya, disuruh nulis sebuah cerpen, ternyata mereka nyontek cerpennya gitu ya. Nah, itu penilaian berbasis proses, evaluasinya berbasis proses, diiringi. Nah, ini bentuk-bentuk monitoring seperti ini juga bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Nah, selama proses ini tadi mulai dari orientasi, isi, evaluasi, kan gurunya ngomong gitu ya. Nah, omongan-omongan apa saja gitu ya, kalimat-kalimat seperti apa yang dilakukan oleh guru selama orientasi, isi, evaluasi. Nah, ini yang nantinya akan kita cari. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Bagaimana cara guru menyimpulkan, bagaimana cara guru menegaskan ulang jawaban-jawaban, atau bagaimana cara guru merangkum hasil pembelajaran. Ini yang disebut dengan koda. Bagaimana cara guru menjamin agar siswanya itu paham materi yang sudah 2 hari itu tadi dilakukan, atau 2 pertemuan. Biasanya satu pasang kompetensi dasar ya, itu dilakukan 2 kali pertemuan, teman-teman. Satu pertemuan itu 1 kompetensi dasar gitu ya. Nah, kalau di kurikulum yang saat ini kan kompetensi dasar itu kan tergabung ya gitu ya, antara pengetahuan dan keterampilan kan mesti sejajar gitu ya. Nah, satu materi mesti 1 pasang KD, bisa juga satu materi 4 pasang KD gitu ya. Nah, selama 4 pasang KD berarti sekitar 4 pertemuan itu apa yang perlu menjadi kesimpulan gitu ya. Nah, itu kan mesti dibutuhkan gitu oleh seorang siswa. Jadi siswa butuh kesimpulan. Jangan sampai siswa itu sudah belajar, sudah mengerjakan tugasnya sudah selesai tapi nggak tahu maksudnya tugas itu tadi apa. Maka disampaikan di koda atau bagian penutup pembelajaran. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, kalau itu tadi secara struktur, sekarang kita bahas secara isi. Gitu ya. Guru di dalam sebuah proses pembelajaran itu menyampaikan sebenarnya 2 hal. Ini sesuai dengan tugas seorang guru, yaitu mengajar dan mendidik, teaching and educating. Jadi apa yang diomongkan guru ya sesuai dengan apa tujuan dia ada di kelas, yaitu teaching and educating. Oke, kita bahas dulu yang teaching. Ketika orang mengajar gitu ya, maka dia akan mencoba untuk menggali informasi yang dimiliki oleh siswanya, baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Maka di sana ada menggali pengetahuan dasar ya. Kemudian memberi kesimpulan atau bahkan mengevaluasi. Ini terkait dengan ketika guru menanyakan bagaimana pengetahuan yang sudah didapatkan oleh seorang siswa. Jadi menggali pengetahuan dasar dan menggali kesimpulan atau pengetahuan yang sudah didapat, atau bahkan menggali pengetahuan untuk tujuan mengevaluasi gitu ya. Nah, ini pembagian berdasarkan tujuan. Kalau ini tadi berdasarkan strukturnya, kalau ini berdasarkan tujuan. Jadi konten itu ya, kemarin kita sudah membahas konten. Jadi konten omongan atau konten informasi yang ada di dalam komunikasi seorang guru itu. Kemudian ketika mengajar, guru juga memberikan informasi gitu ya.
melakukan ceramah, memberikan pernyataan umum, ngasih contoh, ngasih abstraksi gitu ya, memberikan bimbingan, atau membuat pertanyaan-pertanyaan pancingan. Ini yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Nah, nantinya teman-teman harus bisa memilah dari kalimat-kalimat yang sudah teman-teman dapatkan di hasil rekaman terhadap guru di kelas, masuk yang mana. Dan bisa jadi ada tujuan-tujuan lain. Yang belum ada di sini adalah apa kira-kira? Yang belum. Contoh sudah ada. Mungkin yang di sini nanti di educating, yaitu hiburan. Sempat terpikir kemarin, ada beberapa guru atau dosen yang suka ngasih hiburan, ngasih pantun, ngasih lagu-lagu, ngasih puisi gitu ya. Harapannya untuk menghibur atau juga memberi contoh sebenarnya kalau mata kuliah puisi ya, atau pembelajaran puisi. Tetapi ada juga guru-guru yang memang sengaja mengajak untuk anak-anak itu bercanda, main pantun. Itu apa ya? Mungkin bisa kita kategorikan sebagai ice breaking mungkin ya. Jadi bersantai gitu ya, ice breaking. Jadi bagian ice breaking mungkin perlu ditambahkan di sini untuk ice breaking gitu ya. Tujuan ice breaking jangan di sini ya. Di mana? Di teaching gitu ya, di teaching ketika mengajar. Ice breaking itu kan tujuannya untuk memberikan relaksasi kepada siswa ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan di sini tujuan ice breaking. Kita catat di sini ya. Ice breaking yang enggak ada di sini. Jadi ice breaking atau tujuan merelaksasi pembelajaran. Gitu ya. Jadi di bagian teaching ini agar selama proses pembelajaran itu tadi informasi bisa didapatkan dengan baik karena ada proses ice breaking. Berikutnya ada educating atau mendidik, ya kan? Mengajarkan sapa dan salam, ini secara tidak langsung mengajarkan kesopanan dan budaya kita gitu ya. Kemudian bertanya kabarnya, kamu baik-baik saja, bagaimana kabarmu, bagaimana kabar keluargamu, tadi sarapan apa belum. Nah, itu bertanya kabar. Ini untuk menunjukkan karakteristik asih dan peduli dari guru tersebut. Kemudian konfirmasi gitu ya, untuk melihat bagaimana ekspresi atau kesiapan siswa, tanggapan siswa. Jangan-jangan siswanya lagi ngelamun gitu ya. Jadi pakai settingan konfirmasi seperti udah makan belum, udah dikerjakan belum PR-nya. Nah, kemudian tadi ketika mau berangkat sekolah sudah salaman dengan orang tua belum, sudah mencium tangan orang tua belum. Nah, itu konfirmasi. Itu tujuannya untuk apa ya, melatih siswa untuk adaptasi dengan konteks pembelajaran tersebut atau memancing mereka untuk memperhatikan gurunya gitu ya. Kemudian memberikan pujian gitu ya selama proses pembelajaran tadi. Ketika diisi tadi dalam proses monitoring, ternyata ada anak yang hebat yang bisa memimpin teman-temannya. Nah, ini kasih pujian. Ada teman-temannya yang nakal, misalnya ada salah satu siswa yang nakal, yang usil atau yang nggak ngerjakan tugas, maka dia akan diasuh, dinasehati, diberi motivasi gitu ya. Ayo kerjakan, ayo semangat gitu ya. Ini untuk menunjukkan menasihati itu asuh, memotivasi itu among. Coba cari sendiri nanti pengertian asuh dan among itu apa. Kurang lebih asuh itu ya pengasuhan, among itu ya ngemong gitu. Kalau pengasuhan itu dikontrol, dilihat dari jauh bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya, dinasihati, diberitahu, diarahkan. Kalau memotivasi itu among, lebih kepada bagaimana agar anak itu bisa bangkit dari kegagalan, bisa menanggapi kesalahannya kemudian memperbaiki, itu diberi motivasi. Itu ya. Berikutnya pengulangan atau repetisi. Kalau ada yang enggak
cocok atau kurang pas atau yang enggak dimengerti, maka guru harus siap untuk memberikan repetisi karena guru itu mendidik ya, tidak sekedar mengajar. Berikutnya juga memperbaiki atau memberikan koreksi. Semisal, ayo ini kamu keliru, ini tambahkan, ini kurang, ini diperbaiki. Itu memberikan koreksi. Dan yang terakhir adalah menghukum atau memarahi. Ini adalah proses dari educating. Lupa apakah harus ada menghukum dan memarahi? Ada, gitu ya. Kalau kita belajar psikologi pembelajaran ya, ada apa namanya? Ada reward, ada punishment gitu ya. Jadi ada, kalau anaknya berbuat baik maka diberi reward, bisa pujian. Pujian itu udah reward loh. Kasih permen apalagi dalam bentuk fisik. Tetapi guru tidak boleh semena-mena setiap kali ada perbuatan baik diberi reward dalam bentuk barang. Nanti siswa akan memikir bagaimana caranya dapat barang gitu ya. Reward yang terbaik itu sebenarnya ya pujian, dikasih pujian, dikasih apa ya, kalau mungkin kita di TK gitu ya, atau di SD mungkin dipeluk hebat gitu, selamat ya, pegang tangannya, biar dia itu ngerasa bahwa dia itu dihargai hasil kerjanya gitu. Kalau di SD mungkin, atau di TK. Kalau di SMA, SMP ya nggak boleh ya, gurunya pegang-pegang siswa seenaknya gitu. Nanti jadi bahaya gitu ya, gitu. Kalau di SD biasanya touching itu masih penting gitu ya. Dipegang, ayo semangat, ayo kamu bagus kok, kamu hebat, selamat ya, tangannya dijabat, tangannya selamat gitu. Itu masih perlu di SD karena mereka apa ya, rasa kasihnya itu ditunjukkan juga melalui sentuhan. Kemudian hukuman juga penting teman-teman. Jangan dikira kemudian guru nggak boleh menghukum ya. Guru harus tegas, guru harus punya aturan. Kalau kamu salah maka kamu dihukum atau dimarahi. Nah itu teman-teman tujuan-tujuan dari komunikasi guru yang ada di kelas. Jadi mengajar dan mendidik. Pada bagian mana yang sedang nantinya akan Anda temukan di dalam di dalam tuturan guru yang sudah kalian rekam ya, silakan nanti di analisis menggunakan bagian-bagian ini. Tadi ada tambahan ya, jangan lupa tambahannya adalah ice breaking itu ya, tujuan ice breaking. Jadi teaching untuk tujuan ice breaking. Kalau secara umum sih nggak ada ice breaking gitu ya, secara umum. Tetapi guru-guru sekarang juga dituntut untuk bisa ice breaking atau memberikan bentuk-bentuk apa ya, relaksasi ketika proses pembelajaran. Apa aja bentuk ice breakingnya? Apakah bernyanyi, apakah berpantun, apakah berdiri kemudian tepuk tangan, itu macam-macam gitu ya. Next. Oke, kita masuk pada proses teman-teman. Jadi ketika kita mau memahami bahasa guru itu tadi, sebenarnya ini bisa kita bahas di bab 4 kalau di dalam penelitiannya. Jadi kita sebut aja di sini ada analisis stilistik pedagogik. Ini nanti dimasukkan di bab 4 kalau Anda melaksanakan sebuah kajian penelitian. Jadi secara secara analitik gitu ya, secara proses gitu ya. Ketika Anda mengisi di bab 4, kalau struktur ini kan ditulisnya di bab 3 ya, di bagian metode penelitian. Tetapi ketika Anda mengerjakan bab 4 di bagian temuan dan pembahasan, prosesnya seperti ini teman-teman. Anda kan sudah punya dokumentasi data. Ya. Dokumentasi data itu dianalisis. Analisisnya ada dua, analisis linguistik dan analisis konten pedagogik. Gitu ya, linguistik dan konten pedagogik. Kalau analisis linguistiknya kemarin sudah saya sampaikan, ada analisis struktur kata, frasa, kalimat, klausa, itu Anda kaji gitu ya. Anda kaji struktur kata, kalimat dan lain sebagainya tadi Anda kaji gitu ya. Kemudian konten pedagogiknya. Konten pedagogiknya diambil dari mana? Dari sini. Gitu ya, dari sini. Konten pedagogik. Ini konten pedagogiknya ambil aja dari sini. Nah, untuk
agar tidak berfokus terlalu banyak terhadap konten linguistik karena nanti harus beriringan dengan konten pedagogik, maka caranya begini teman-teman. Ketika Anda analisis konten pedagogik, misalnya ada satu konten pedagogik, Anda tuliskan di situ bentuk linguistiknya apa. Gitu ya. Bentuk linguistiknya apa? Masuk dalam kata, frasa, klausa atau kalimat. Atau dibalik juga boleh. Tapi kalau Anda bingung, mending dari konten pedagogik baru dianalisis kata, kalimat, frasa dan lain sebagainya. Jadi kontennya Anda pilih dulu dari dokumentasi data itu ya, dari hasil rekaman percakapan guru itu Anda analisis dulu kontennya. Setelah analisis konten, baru konten itu Anda temukan dalam bentuk apa? Apakah bentuk kalimat, bentuk frasa, bentuk klausa, atau seperti apa? Itu ya, Anda analisis. Kalau bentuk frasa yang bagaimana? Kemarin kan sudah belajar itu. Jadi dibalik. Jadi konten pedagogik dulu baru linguistiknya. Biar Anda bisa lebih mudah menentukan poin-poin kontennya, gitu ya. Tapi nanti ketika di laporan tetap linguistiknya dulu. Jadi yang bentuk kata seperti ini kontennya ini, gitu ya. Karena kita analisis linguistik, maka linguistiknya didahulukan secara laporan. Tapi kalau Anda bingung, maka kontennya dulu Anda cari, baru ditentukan bentuk linguistiknya, itu boleh aja. Tapi itu diproses, gitu ya, diprosesnya. Kalau di laporannya di bab 4, maka yang harus didahulukan adalah linguistiknya. Berikutnya Anda akan menyampaikan temuan. Temuannya apa? Maka ada temuan bentuk fisik linguistiknya, ada bentuk abstraksinya, ada bentuk kontennya. Kemarin sudah saya latihan itu ya. Jadi konten-konten pedagogik seperti apa yang muncul itu disebutkan. Bentuk-bentuk fisik kata, kalimat, frasa, klausa dan seterusnya itu juga disampaikan. Nah, stop dulu di sini. Terkait bentuk fisik teman-teman, kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang bentuk fisiknya yang dari kata, kalimat, kata, kalimat, gitu ya. Kemudian wacana, nah gitu ya. Nah, yang wacana ini yang ini. Gitu. Jadi ketika analisis wacana gitu ya, Anda mencoba untuk memilah mana bagian-bagian yang orientasi, isi, evaluasi, koda, mana yang diskusi, mana problem posing, mana tujuan. Nah, ini dipetakan. Anda membuat peta komunikasinya. Jadi dari keseluruhan kalimatnya guru itu tadi, itu ya, panjang itu tadi, dipetakan mana orientasi, isi, evaluasi, koda, mana bagian diskusi, problem posing dan lain sebagainya. Ini untuk analisis wacana atau struktur teksnya. Jadi bentuk fisik itu ada bunyi gitu ya, bunyi, kata, kalimat, wacana. Nah, saya permudah nantinya di UAS, Anda nggak perlu bahas bunyi, karena kalau bunyi agak susah ya ketika bahan yang dikaji adalah sebuah wacana atau komunikasi utuh. Maka yang Anda cari mulai dari tataran kata, kalimat, wacana. Jadi kata, kalimat, wacana. Untuk analisis wacana itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini wacana ini teman-teman. Ini struktur wacana yang bisa dipakai nanti. Nah, berikutnya apa yang sudah ditemukan dideskripsikan dalam sebuah pembahasan. Ya, dideskripsikan dalam sebuah pembahasan. Bentuk fisik apa saja yang ditemukan, kaitkan dengan teori, argumennya kenapa seperti itu, buktikan dengan data. Kemudian bentuk abstraknya, tujuan-tujuannya, hubungkan dengan teori, argumen dan data. Kemudian di bab berikutnya, di bagian penutup ada kesimpulan dan saran. Nanti dilingkan ke kesimpulan dan saran. Gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan terkait materi analisis stilistik pedagogik
Berikutnya ini dulu dipahami. Berikutnya akan saya sampaikan tentang tugas yang harus Anda kerjakan. Strukturnya bagaimana akan saya sampaikan berikutnya. Tapi ini pahami dulu, gitu ya. Saya nggak ngasih tugasnya dulu, tapi ini pahami dulu, didengarkan berkali-kali, dicatat sampai sekiranya Anda paham benar materi ini, baru akan saya sampaikan bagaimana cara mengerjakan UASnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.